Halo, selamat pagi, salam otomotif. Selamat berjumpa kembali bersama saya Cing Rancingeus di channelnya Swag Serba Otak-atik, channel tentang otomotif roda 2 ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan share tentang masalah pengapian, tentang masalah kelistrikan. Sebenarnya masalah pengapian, masalah kelistrikan itu masalah hal yang paling sulit dalam dunia bengkel ya. Terus terang bagi saya, tapi nggak tahu bagi sobat atau yang lainnya. Bagi saya itu hal yang paling sulit nih. Soalnya kalau masalah pengapian itu ada beberapa part atau ada beberapa bagian yang saling berhubungan. Dan kalau salah satu bagian aja itu rusak atau enggak berfungsi, pasti pengapiannya enggak bakal keluar. Contoh misalnya pada motor ini katanya pengapiannya udah enggak ada nih ya, motor Mio Sporty tahun berapa ya ini, tahun 2008 lah ya. Ada 2008. Nah, untuk masalah solusi mencari pengapian, ada beberapa bagian yang harus kita urut satu persatu ya. Yang pertama, spool. Dari bawah dulu ya, dari bawah dulu, di sini nih. Pertama spool, dari spool terus pulser, terus karena kebetulan kalau Mio yang mengaplikasikan pengapian sistem DC. Ketiga kiprok, itu perlu pengecekan ya sob ya. Udah kiprok langsung CDI, terus udah CDI langsung kuil. Itu 5 hal yang perlu kalian cek satu persatu ya. Kalau dalam kasus kali ini katanya ini motor lagi jalan, nah lagi jalan langsung pes mati, seperti kayak ada kabel yang diputus gitu. Pertama-tama saya curiga dari sini nih, dari kontak ya, seperti halnya kayak kontak dimatiin gitu, tetap. Nah langsung mati motor. Tapi kita coba cek satu persatu ya, mulai dari kontak dulu bisa, karena kontak dulu sebagian daripada yang mesti dicek ya. Kita coba cek dulu kontak. Dan ternyata kalau masalah kontak itu bagus, karena kalau kontak gak nyambung atau kontaknya putus ya, nggak bakalan ada bunyi seperti macam klakson. Kalau kontak dihubungkan itu mestinya ada setrum yang masuk ke bagian CDI, itu diharuskan, tapi kita nggak tahu juga ya. Coba kita cek aja. Nah ini sob, kita coba cek aja jalur setrum untuk CDI dari kontaknya. Kita nyalakan dulu kontaknya, bentar biar kelihatan. Lalu kita colok bagian kabel warna coklat, karena suplai strum untuk CDI itu dari kontak biasanya warna coklat. Coba kita dikosletkan ya, gak apa-apa, sedikit mah dikosletin ke sini, apakah ada keluar. Oh ternyata, berarti dalam hal ini kunci kontak itu enggak masalah, karena bisa menyuplai setrum ke CDI. Nah, sebagaimana penjelasan tadi, kita harus mengecek beberapa hal. Pertama spool, kedua pulser, ketiga kiprok. Apakah dari ketiganya ada yang jelek? Kita coba cek aja. Pertama dari spool, kita cek dulu pakai apo.
mungkin spoolnya putus atau apa. Bisa lihat gak? Kita cek kabel putih yang utama untuk pengisian itu kabel putih sama kabel warna hitam. Dan ternyata masih nyambung ya. Terus yang kedua, coba cek lagi kabel warna hitam sama warna kuning, dan masih nyambung. Oke, meskipun nyambung, belum tentu ini ada apinya. Tapi kita cek dulu bagian ini ya. Bagian ini pulser. Kalau Mio biasanya mengaplikasikan 2 buah kabel dalam pulser ya. Kita coba cek. Bisa dilihat pulser juga nyambung. Oke, dipastikan pulser bagus, tapi nggak tahu ini bagian spoolnya. Kita coba cek aja di selah, atau kalau bisa di starter bisa juga kayaknya. Takutnya nggak kelihatan. Kita kosletkan hitam sama kabel putih ya. Ya, dipastikan spool pengisian itu bagus. Satu lagi yang hitam sama yang kuning. Juga bagus. Kita tarik kesimpulan bahwasanya untuk spoolnya bagus. Halo Pak Ja. Halo juga. Dan kebetulan di sini ada suhu. Malnya nang Pak. Oke. Setelah pengecekan spool sama pulser, kita berlanjut karena kebetulan untuk Mio, untuk motor ini mengaplikasikan pengapian DC. Nah, kita cek bagian yang enggak kalah pentingnya, ini bagian ini nih, bagian kiprok. Dalam avometer itu ada 2 probe, 1 probe positif, kedua probe negatif. Kita lihat dulu di bagian soket sini ya. Nah, kelihatan nggak? Ini ada warna merah, ini ada warna putih. Dipastikan kabel warna merah itu untuk probe bagian positif. Kita taruh di sini. Kemudian untuk bagian negatifnya kita simpan di sini. Itu mestinya avometernya naik. Kalau nggak naik dipastikan kiproknya jelek. Kelihatan nggak? Nah, jarumnya naik. Kalau dibalik nggak bakalan naik. Kalau dibalik naik dua-duanya itu dipastikan juga jelek. Karena pada kiprok ini, kalau bahasa sederhananya itu seperti dioda ya. Kalau dioda, kalau dalam dunia elektronik itu dioda, sama aja. Cuman ini lebih bagus sistemnya. Nah, untuk kedua kita cek lagi di bagian sini. Ayo siap. Nah, di bagian soket
untuk kiprok ya, apakah dari sini dari kabel spool itu nyambung apa putus gitu ya ke bagian kiprok, bagian soket kiprok. Kita ambil yang putih, kita cek lagi di sini bagian yang putih, cek aja satu-satu persatu. Nah, dipastikan kabelnya bagus. Untuk bagian negatif juga dicek satu persatu. Nah, pastikan aponya naik berarti bagus. Dan satu lagi yang kuning ya, bagus juga, berarti kabelnya bagus. Sampai di sini semua komponen udah pastikan bagus ya. Nah, kita pasang lagi aja, berarti kiprok udah bagus. Untuk pengapian jalur DC itu setelah kiprok baru masuk ke aki, terus masuk ke kunci kontak. Kunci kontaknya sementara tadi udah kita cek bagus ya, dan api ke bagian sini, ke bagian CDI juga bagus, tapi kita belum bisa memastikan kalau CDI nya jelek. Soalnya ya tahu sendiri kalau namanya CDI itu kan harganya lumayan, makanya kita kesampingkan dulu kalau CDI nya jelek ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita cek dulu ini bagian ini, bagian yang warna orange itu biasanya warna orange itu menuju ke kuil. Ini buat kuil ya. Dan ternyata bagus ya sob. Aduh, kita tambah bingung ya. Iya kata bapak. Kita pasang lagi aja. Nah, dari hasil pengecekan tadi kita tarik kesimpulan bahwasannya part-part yang menunjang untuk sebuah pengapian daripada motor yang terdiri dari beberapa bagian kita udah cek, ternyata bagus. Pertama spool bagus tapi keluar, kedua pulser, nah nggak tahu kalau pulser ya, bisa jadi pulsernya koslet bisa, tapi kita nggak tahu juga ya. Kita asumsikan aja pulsernya masih bagus. Dari pulser sambungan kabel-kabel ke CDI itu udah bagus. Dari CDI output keluarnya yang menuju kuil itu bagus, sementara di kuil nggak ada api. Kita bisa mengasumsikan dua buah part yang jelek, pertama CDI, kedua pulser. Kita cek lagi aja ya. Oke sob, benar-benar kita pusing ya. Perlu penanganan yang serius, perlu apa ya, ketenangan, pikiran luas. Makanya buat kalian silahkan yang lagi ngerokok atau ngopi ya, ngopi aja dulu. Ngopi. Oke, setelah dua hal tadi antara pulser sama CDI, kita cari pulser ya, pulser bekas juga nggak apa-apa. Kita tes pakai pulser, apakah pulsernya bagus atau pulsernya emang udah jelek. Cara pengetesannya begini. Sok. Kita cabut ini kabel untuk pulser. Nah, kebetulan dua kabel. Nah, kita cabut ya. Oke, bisa dilihat
kita pakai pulser di luar ya, sistemnya begitulah, kita sistem di luar aja pulser. Caranya gimana? Bentar. Untuk pengetesannya begini ya sob ya. Ini kan kabel pulser 2, sedangkan mio juga 2. Kita masukin ke sini ya, ke jalur pulser yang menuju CDI. Oke, kita masukin. Kemudian CDI-nya jangan lupa dimasukin ke soketnya. Nah, cara pengecekannya begini. Kita lihat dari kabel busi. Maaf, kabel kuil yang menuju busi ya. Kita di sini lihat. Tapi harus direnggangkan. Lalu kita kontak. Karena ini CDI AC DC ya. Meskipun motor nggak di kickstarter, itu bisa dilihat apinya. Karena CDI ulah mendapatkan arus dari aki. Buktinya ini. Nah, setelah itu baru kita ambil pulser ini nih sob ya. Lalu ditempel-tempel ke sini. Kalaupun ada percikan api di sini di kabel busi, itu menandakan CDI bagus, tapi ini kebetulan nggak ada keluar api dari busi ya, berarti menandakan itu CDI udah jelek. Untuk penggantian CDI harus hati-hati ya sob, antara mio lama sama mio new itu beda banget, beda dalam hal soket pin outnya bagian CDI. Karena kalau kita memakai CDI lama, maksudnya CDI mio lama di mio baru, itu nggak bakalan keluar api, atau bahkan terjadi kekosletan pada CDI dan CDI-nya bisa mati. Makanya harus hati-hati. Oke sob, setelah kita nyari-nyari CDI buat motor ini nih ya, kalau merek Morik itu emang udah agak langka, lagian ini bawaannya motornya. Akhirnya kita pilihan jatuh juga sama Fukuyama. Lumayan lah, dilihat aja ya nomornya, nomor seri. Bentar ya, 28D sama kan ya. Yuk kita langsung cek aja apakah apinya keluar. Kita tes di bagian sini biasa, apakah keluar atau tidak sama sekali. Mana sih kelihatan? Oh, dan apinya langsung keluar. Kita cek pakai busi. Apakah sanggup menyala?
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mantap. Ternyata langsung mulai ya. Saatnya kita bilang sempurna.